kita lanjutkan dengan makanan penduduk neraka juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu surah Al-Ghasyiyah. Halaman 592. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Yang mana kejadian ghasyiyah itu menutupi artinya. Wal laili idza yaghsha. Yaghsha artinya malam yang telah menutupi langit. Tidak ada syafaq merahnya lagi. Kalau syafaq merah masih nampak itu maghrib. Masih nampak remang-remang itu masih maghrib. Ini sudah yaghsha, tertutup hitam semua langit. Artinya hal ataka hadithul ghasyiyah, yaitu hari kiamat yang meliputi semuanya, baik di langit, baik di bumi, baik yang di dalam bumi, baik yang di atas langit. Tidak ada yang tidak terkena dampak hari kiamat itu. Kalau gempa mungkin daerah Padang saja, yang lain tidak merasakan. Gunung meletus di daerah itu saja, yang lain tidak merasakan. Tsunami yang dekat laut saja. Tapi kalau yaghsha itu bukan bumi saja, langit pun merasakan. Seluruh makhluk merasakan bagaimana kengerian hari kiamat. Dan ayat ini dibaca, kata ulama, karena dia akan bertanya, sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Maka membacanya juga harus bertanya. Tidak boleh data dah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tidak boleh gitu. Sudah datangkah kepadamu berita hari kiamat? Bentuk tidak bertanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi kalau membaca memang bentuk bertanya lah. Begitu adabnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Memang menghayati gitu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah banyak tertunduk dengan hina. Khashi'ah. Makanya khusyuk. Khusyuk itu adalah menghinakan diri di hadapan Allah sehina-hinanya di dunia dalam salat. Kalaulah bisa awak menghinakan diri di hadapan Allah, datang khusyuk. Tapi kalau masih membawa kebesaran diri, siambo dalam salat, tidak akan datang khusyuk. Kenapa khusyuk itu hanya untuk orang yang menghinakan diri? Nah, orang yang menyombong-nyombongkan diri, yang menentang-nentang Allah ketika dulu di dunia, yang tidak mau taat dan beriman kepada Allah, pada hari itu, hari kiamat, tertunduk hina. Tidak berani nagakkan kepala oleh. Oh dulu di dunia tapi kalaulah di akhirat tidak berani nagakkan kepala, hina sehina-hinanya. Siapa mereka? Amilatun, yang pekerja keras. Nasibah, tapi nasibnya malang. Susah hidupnya. Seharusnya orang dan pekerja keras nasibnya apa?
rancak. Tapi nya bekerja keras, nasibnya malang. Sudah kerja keras, nasib malang lah. Siapa di sini ditafsirkan seperti orang non muslim. Umar bin Khattab pernah melewat di sebuah tempat peribadatan orang Nasrani, nampak sedang sungguhnya beribadah orang Nasrani tadi, pendetanya. Maka diimbau dek Umar, mencaliak itu langsung nangis Umar. Korang nanya, kok nangis engkau? Aku teringat ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nyolah bersusah payah, nyo menyangkoi, nyolah bawa elok na di dunia. Tapi nasibnya malang nanti di akhirat. Atuh dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Susah hidupnya. Adinya lah basi gigihna berbuat kebaikan kecilnya. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, malang nasib. Begitu juga kata ulama, para pendurhaka, orang-orang yang durhaka kepada Allah, memang susah payah lo nya untuk menentang Allah. Berbagai macam cara lo nya busau menentang Allah. Susah payahnya tu, ndak jadi kecil lo sanang lo. Babi abih lo nya untuk durako ke Allah. Tetalu berasa no, segala 6.000 je. 8.000. Tak, kita tahu kan 8.000. Kalau narkoba sekali orang. Berarti kan berpayah-payahnya tu mendapatkan sagalih narkoba tu. Atau sagalih alkohol. Semua tak ragu je kita tahu. Mana malah alkohol. Artinya untuk masuk neraka itu susah payah lo nya untuk. Babi abih lo nya, bahkan maliang lo nya. Membunuh lo nya untuk mendapatkan. Bersusah payah hidupnya. Susah payahnya hidup. Tapi dalam kedurhakaan lah susah payah hidup. Susah payah hidup, masuk loka neraka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bersusah payah dalam kedurhakaan. Nanti di akhirat, kata Ibnu Abbas, bersusah payah lo nya manahan siksa Allah. 2 kali susahnya. Sudahlah di dunia susah dalam bermaksiat, mato batanggang, dak lalok-lalok, piti habis, waktu habis, orang tua putus harapan, menangis panjang, susah. Di akhirat susah payah lo nya menahan siksa tadi. Dan tasla naran hamiyah, dicampakkan ke dalam neraka yang hamiyah, yang sangat panas. Tusqa, diberi minum. Diberi minum, berarti diminuman. Tusqa itu berarti diminumkan. Berarti siapa minuman malaikat dipasonya minum. Min ainin, dari mata air aniyah. Yang aniyah itu lawak jelaskan dahulu. Kalau hamiyah kan panas, yang ndak do di atas tuangi nyolai. Aniyah dan ndak bisa diukur lai. Sudah hamiyah ndak do di atas tuangi nyolai. Aniyah yang ndak do alat pengukuran nyolai. Jadi jadi bayangan di neraka itu alat kira-kira berapa derajat Celcius. Jadi bayangan neraka itu derajat Celcius.
Karena kata-katanya aniyah, tidak bisa diukur lagi. Baralah kangi ayah neraka itu tidak ada ukurannya dah. Kalau dia agak hampir pauku angiknya patah hampir tadi. Bara pun agak, bara pun ukuran hampir angik patah dia saja. Karena dia hampir angik lah. Di oto kok dia ndak. Ku angik langit masing ku langit. Aku patah tari hampir enggak kira berangik tu. Dan tidak ada alat pengukurnya berangiknya. Artinya panasnya tak terhingga. Nauzubillah. Lalu laisa lahum makanannya. Makan orang neraka itu laisa lahum ta'amun. Tidak ada bagi mereka makanan di neraka itu illa min dhariya, kecuali dhariya. Apa itu dhariya? Di suku apa caknya? Pohon yang berduri. Dhariya ini sejenis pohon yang banyak durinya dan buahnya pun berduri. Tapi bukan durian. Itu lama namanya. Berduri, buahnya kok berduri. Memakannya memang ojo duri-duri itu. Dan pohonnya pun berduri. Ada sejenis tumbuhan yang orang Arab juga menamakannya dhariya sebagai istilah. Itu unta kok kan barasan bisa imakannya. Plastik so imakannya. Sarok so imakannya. Bahkan lumut nan di batu-batu dijileknya. Tapi basobok je dhariya kau. Tak mau makan. Kenapa? Karena busuknya dan dia mengandung racun. Sudah baduri, busuk, beracun. Itu kan gambaran dunia. Untuk saya tidak mau makan, jangan kau urang. Ini makanan dhariya di neraka itu. Makanan yang paling buruk, berduri, sehingga tersangkui di rakuangan. Ketika dimakan banyak menyangkui. Tulang secie, dek makan ikan katulangan. Itu payah tu, malulua tulang tu. Berbagai macam cara tu. Nasi padek lah namanya. Berbagai macam cara. Dan orangnya kesusahan. Cik tulang. Aiko sabali duri bagi kira dan tasangkui. Di luluan tak bisa, di keluar tak bisa. Lalu la yusminu, tidak menggemukkan. Rupanya makanannya beracun. Kalau menggemukkan itu berarti makanannya bergizi. Iko makanannya tidak menggemukkan, makanannya beracun. Wala yughni min ju', minimal ndak nak bagizi malapehan litak kena. Aku jankan bergizi menggapuan badan. Litak sendak lapeh ni. Nah, kita lihat dalam surat Al-Muzammil ayat 13 halaman 574.
Ayat 13, wa ta'aman, salah satu azab di neraka. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Nah, ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah makan dhari' tadi, tersangkuilah di kerongkongannya, maka teringatlah dia kejadian dulu di dunia. Kalau ada nama nyangkui di rakungan, minta minum, maka diberi minum, tusqa min ainin aniyah, diberi minum air yang sangat panas, yang tak tabayang balah kangitnya dan tak ada ukuran panasnya, dan itu menghancurkan tenggorokan. Tidak kian minumkah langsung hangus wajah, ruri daging. Ketika diminumkan, dipasuhnya minum, ya lalu tadi, tapi hancur seluruh daging-daging yang ada di badan, dan hancur seluruh usus-usus. Sehingga disebutkan ketika nyu minum penduduk neraka, kau Pak Ibu, daging ko rurui itu. Kemudian keluar dari duburnya tadi, ususnya tadi, yang lah terpotong-potong dari dubur. Jadi buang airnya tidak buang air. Penduduk neraka kau buang airnya bukan kotoran, jo usus-usus tu keluar. Lah terputus-putus ususnya pas buang air. Busuk dan menjijikkan. Dan di elo-elonya tuh daging-daging yang narurui tadi, adi sempurna kalau balik, adi agih lo makanan itu balik. Ini salah satu penderitaan orang di neraka yang jauh berbeda dengan orang di Sarugo. Di Sarugo dihidangkan minuman, makanan, buah-buahan, jauh beda. Kemudian kita cari itu namanya dhari'. Pertama nama makanan di neraka zakum, kemudian dhari'. Kita cari dalam surah Al-Haqqah masih juz 29 ayat 36. Kita lihat dari ayat 33 halaman 567. Ayat 33. Orang ko dulu di dunia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha agung, maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mau menganjurkan orang lain untuk menolong orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini, nanti pada hari kiamat, tidak ada seorang pun teman yang akan menolong. Tidak ada nan bisa
menolong. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari ghislin. Tadi apa? Dari'. Kini ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Apa makna ghislin? Kalau dari' tadi pohon dan buah yang berduri, beracun, busuk. Itu ciri-cirinya. Dari' itu berduri, beracun, busuk. Ghislin, ada ulama mencoba mengartikan asal katanya ghasala, membasuh atau basuhan. Ghislin itu adalah, kalau di sini dibuatnya darah dan nanah. Darah dan nanah yang berasal dari basuhan luka-luka dari penduduk neraka. Kan penduduk neraka itu babisua, bakada. Kan mereka dulu tu memakai pakaian yang menyebabkan bakada. Maka kalau ada wak bakada ingin mencuba-cuba kan, litalok masuk neraka indak. Ingin mencuba litalok masuk. Kalau ada bakada kok dimanya lah kabanana cupicak ada darahna nak acu cuci acu dulu litalok. Kalau ndak talok ndak usah lah, aja melawan-lawan je. Ikonan kadimin konan wa min darah dan nanah hawa baru atau ada bisu di pawa kadang misalnya keluar darah jo nanah acu cuci alulu ah. Asal nanti lo mau bayi ah 1,000. Tak tahu. Itu awak punya tu. Tidak punya orang. Ini darah dan nanah dari basuhan penduduk neraka. Bakumpuan tu menjadi sebuah sungai dan danau. Dan itu yang menjadi minuman. Dipaksa tu meminumnya. Dipaksa meminum. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak tahu apa itu ghislin. Tidak tahunya apa itu ghislin. Nanjaleh itu salah satu makanan penduduk neraka. Ada yang memakan zakum, ada yang memakan dari', ada yang makan ghislin. Dan itu bermacam-macam memang. Terkadang orang ko disuruh makan ko, serah makan. Dan semuanya makanan yang buruk penduduk neraka ko, buruk saja. Tidak ada narancak makanan penduduk neraka ko, buruk sadonya. Busuk, buruk dan menjijikkan. Itu berartilah 3: zakum, dari' yang berduri, dan ghislin. Ghislin itu artinya basuhan darah dan nanah dari penduduk neraka. Kemudian kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 16. Halaman 257. 257.
Ayat 15 kita lihat dulu. Dari ayat 15, wastaftahu, dan mereka memohon diberi kemenangan, yaitu para rasul tadi. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang. Jabbar, orang yang berlaku sewenang-wenang. Anid, dan keras kepala. Siang ke masuk neraka orang yang berlaku sewenang-wenang. Sewenang-wenang ko artinya apa? Jabbar ko, memaksakan kehendak. Kadang jelehlah salah bapasuan jo, sehingga terzalimi orang lain jadinya. Bapasuan kandak, bapasuan jo, bau orang ko kamu, sehingga berlaku sewenang-wenang jadi. Orang yang tak mau hipaso je, namanya sewenang-wenang. Indah orang iyo je, dipaksanya. Dan anid, keras kepala. Dia gih nasihat tak mau. Itu namanya keras kepala, anid. Diberi nasihat tak ada nama suak keras kepala ni. Orang beriman, ciri-ciri penduduk surga, kata Nabi, orang yang mudah menerima nasihat. Nasihat orang terimanya. Kalau rasanya elok, nasihat walaupun dari anak ketek diterimanya. Nasihat. Ajan karih-karih kepala. Kalau dia awak bahasanya karih hati. Jangan karih-karih hati. Atau karih-karihan hati, jangan. Apalagi karih kepala, karih hati dalam menentang Allah, dalam hal mendurhakai Allah. Dia ge orang nasihat terima salah. Dia ajak orang nang kaelok pailah. Jangan anid, karih kepala. Ciri-ciri penduduk neraka kata Nabi SAW. Ciri-ciri penduduk neraka adalah makan banyak, suaranya merakyat-rakyat di pasar, kemudian karih kepala, makan banyak, karajono merakyat-rakyat di pasar, karih kepala. Dan ciri-ciri penduduk surga suka mengalah, banyak mengalah, suka mengalah. Dan mereka sering tertindas. Itulah ciri-ciri penduduk surga. Nah, min waraihi jahannam. Bagi orang yang berlaku sewenang-wenang, memaksakan kehendak dan karih kepala, tidak muah dimasuai, tidak muah dibanai, tidak mau diberi nasihat. Min waraihi jahannam, di hadapan mereka. Di waraihi kau bukan belakang ya, di depan. Min waraihi jahannam, di depan mereka, di depannya ada neraka jahannam lah menanti. Kalau tidak tobatnya dong, di mukalah do neraka jahannam ke menunggu. Biarlah kareh-karehna salam muka, nampaknya lah kareh tu neraka jahannam tu lah do nunggu. Cuba mana kareh? Acu nampak kareh tu, acu cuba. Dan di situ Allah sebutkan salah satunya adalah wa yusqa mimma'in sadid, dan diberi minum dari air sadid, yaitu dengan air darah atau nanah. Sadid ini darah dan nanah yang sangat panas. Bisa saja nanti dipahami sangat dingin. Tapi darah dan nanah dari siapa? Dari penduduk neraka.
yang dibasuh tadi itu mengalir tu jadi sebuah danau, baunya busuk, dan kalau diteteskan di timur baunya sampai ke barat. Tak tangguang busuknya dah, tak tangguang menjijikkannya dah. Dan diminum tu yatajarra'uhu, pakai disikukan fi'il mudhari' ya, pakai ya di situ. Artinya Karajoko dilakukan terus menerus, pakai ta di situ, ya ta, menunjukkan Karajoko tapaso inyo meminum. Kalau dalam bahasa Arab jur'ah, kalau jur'ah tu seteguk air, kalau luqmah sesuap makanan, itu beda. Kalau jur'ah seteguk air, kalau luqmah sesuap makanan. Nah, karena ini maknanya teguk, yatajarra'uhu, deknya busuk, deknya baun, darah jonanah lo lai, angik lo lai, tapaso yatajarra', diteguk-teguknya, icubonya mendagui bacubo mendagui, wala yakadu yusiruh, hampir tidak bisa dia meminumnya, hampir tidak taluk maluluanya dah, saking busuknya, darah jonanah diminum, angin hampir tidak taluknya minum. Tapi ketikanya enggan, kan dia tidak mau minum tadi tapasu, tidak maunya menelan tu dah, tidak maunya menelan darah jonanah tadi, dia tidak mau. Wa ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, maka datanglah maut, artinya azab. Ketikanya indak muah malulua tadi, maka datang cambuk sebalik, cambuk dari besi dalam ayat, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Masuk orang penduduk neraka tadi meneguk air tu, melulu air tadi, dipasuhnya. Tapi kenapa katanya wayatihil maut, datang kematian? Kata dalam tafsirnya tu, pukulan sekali pukul menyuruh orang kau minum, seandainya ada mati di neraka tu, mati orang tu langsung sekali lakak tu. Tapi karena di neraka tidak ada mati, baralah pakainya kira-kira, sehingga disebutkan juga dalam tafsirnya tu, sekali pukulan tadi karena tidak bisa mati, taraso sakitnya sampai ke ujung-ujung rambutnya, sampai ke ujung-ujung kakinya. Tidak nan kanai itu sana sakit, ujung-ujung rambutnya sakit, merasakan sakit sekali pukul. Untuk apa? Untuk masuknya meminum tadi tu. Siapa tu? Orang yang karih kepala tadi, yang tak mahu dinasihati, yang berlaku sewenang-wenang. Wa ma huwa bimayyit, tapi yang tak bisa mati. Dan itu yatajarra'u, terus menerus, tarwih. Dan lebih mengerikan lagi apa ibu? Ujung ayatnya, wa min waraihi azabun ghaliz, dan di hadapan mereka, di hadapannya masih ada azab yang ghaliz. Yang ghaliz itu kasar, yang lebih kasar pada tu lain, yang lebih padiah lo pada itu lah. Nanti lo azab sudah tunan lebih. Tadi kan lah menderita tu, ada lo nanti sudah tu cek lain, nan labiah lo pada itu. Allah cuma ceritakan salah satu.
Maka ndak usahlah karih-karih kepala, berlaku sewenang-wenang. Itu dari darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ada juga memaknai dengan dari perasan keringat, bercampur tiga tu. Atau darah, nanah, keringat penduduk neraka. Kalau Zakum dulu ceritakan, diberi minum darah dan nanah dicampur dengan apa? Buang air kecilnya. Jadi nak buruak-buruak sah tu orang neraka nak rancang. Terakhir kita cek surat Maryam surat ke-19 ayat 59 309 halaman 309. Fa khalafa min ba'dihim ayat 59 halaman 309. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datanglah setelah mereka generasi-generasi pengganti yang adaa'us shalah, yang menganggap remeh salat. Bukan ndak salat, beda ya. Menganggap remeh. Wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Maknanya yo salatku menurut hawa nafsu saja. Kalau salat itu kitab mauquta yang sudah tertulis waktunya, ini ndak mauquta dah. Kitab mauquta tapi semau kita. Bila takana, bila ingin takana salat, kena tidak menganggap remeh, melecehkan salat. Kan salat tu pertemuan je sia, je Allah. Ada anggap remehnya pertemuan je Allah kan. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dipertemukan, yalqauna, mereka akan dipertemukan dengan ghayya. Sikut tersesat juga. Apa makna ghayya? Kebinasaan, kesesatan. Dan dalam tafsirnya, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ghayya itu adalah sebuah danau di neraka jahanam, yang mana isinya darah dan nanah yang berasal dari kemaluan para pelacur dulu di dunia. Kalau yang lain-lain tadi itu ghislin, yang lain makan mimma insadid, itu dari darah dan nanah tubuh penduduk neraka, dari perut penduduk neraka, darah dan nanah dari badan. Tapi orang nan mengikuti hawa nafsu dan menganggap remeh salat, itu darah dan nanah penduduk neraka yang disiksa, khusus para pezina, wanita pezina yang keluar dari kemaluannya. Sangat buruk, paling hino bana. Anam buruk pada tu lain, tak do dah. Maka jangan anggap remeh salat. Jangan menganggap sepele masalah salat. Salat ko dijaga sampai mati. Dan maingian anak jangan bosan-bosan. Salat ko ndak tinggal sampai mati. Itulah kira-kira Pak Ibu tentang bagaimana makanan dan minuman penduduk neraka.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا